Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Kecerdasan adalah kemampuan atau kecepatan seseorang untuk merespon berbagai kejadian yang ada di hadapannya. Dahulu ada keyakinan dari sementara pendidik bahwa kecerdasan terpenting adalah kecerdasan intelektual, sehingga orang ramai-ramai untuk melakukan tes kecerdasan, dan kebijakan-kebijakan pendidikan juga demikian. Arahnya adalah pada pengembangan dan eksplorasi akal rasional. Anak-anak yang mendapatkan nilai baik di kelas dalam berbagai mata pelajaran dianggap anak yang cerdas. Sebaliknya, anak-anak yang bernilai sederhana di kelas, walaupun di luar kelas ia mampu berbuat sesuatu, bisa tampil dalam berbagai acara, bisa melakukan aneka kreativitas, tidak dianggap sebagai anak yang cerdas. Para santri, ternyata penelitian terakhir di Universitas Harvard, mahasiswa hukum, mahasiswa bisnis, mahasiswa keguruan, ternyata kecerdasan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesuksesan. Ada aspek-aspek yang lain, ada kecerdasan-kecerdasan lain yang lebih dominan dan lebih menentukan kecerdasan seseorang. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog yang lebih berkualitas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog atau podcast yang baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang informatif, yang menghibur, syukur bisa menggugah hati dan pikiran untuk bisa menikmati kehidupan dengan berbahagia, dengan produktif, dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Para santri, kemudian pertanyaannya seperti juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kecerdasan apa yang diajarkan, dilatih, dan dibiasakan di pesantren? Paling tidak di pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Para santri, di pesantren ada lembaga formal yang melakukan tugasnya jam 7 sampai jam 3. Kemudian ada pendidikan lain yang dilakukan oleh pesantren jam 7 sampai besok pagi. Pendek kata, proses pendidikan yang dilakukan oleh pesantren modern Al-Amanah 24 jam. Nah, kecerdasan-kecerdasan yang dilatih, dibiasakan, dan bahkan juga dipaksakan. Yang pertama adalah
kecerdasan finansial. Santri mendapatkan uang dalam jumlah tertentu dari orang tuanya untuk melakukan pembayaran di pesantren, untuk sarapan harian, untuk beli jajanan mereka, dan kebutuhan yang lain. Kadang orang tua memberikan bekal selama 1 minggu. Ada juga orang tua yang memberikan bekal keuangan kepada para santri untuk 1 bulan. Bahkan ada yang santri yang rumahnya jauh, semisal dari Papua, dari Kalimantan, dan tempat-tempat yang jauh yang lain, itu malah memberikan bekal untuk berbulan-bulan. Ustadz, ustadzah memberikan motivasi kepada para santri, memberikan arahan kepada para santri bagaimana harus menggunakan amanah uang dari orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang menggunakan uang bisa sampai dengan ujungnya sesuai dengan yang diamalkan orang tua, ini mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, mereka yang belum berhasil akan mendapatkan motivasi agar di bulan yang lain, di waktu berikutnya, ia bisa memanfaatkan uang. Karena dari kemampuan finansial ini, ke depan anak-anak akan punya kemampuan bagaimana mengatur keuangannya. Ada istilah, jangan sampai ada besar pasak daripada tiangnya, besar pengeluaran daripada pemasukannya. Itu sudah dilatih sehari-hari di pesantren. Bukan hanya bagaimana menggunakan uang, tapi juga bagaimana menyimpan uang. Ada santri yang seakan-akan di pesantren itu seperti rumahnya, sehingga menyimpan uang sering kali tidak hati-hati, akhirnya tertinggal atau jatuh, kemudian hilang. Maka santri diharapkan memelihara almarinya, menyimpan uangnya pada tempat yang aman, sehingga tidak sampai hilang atau tertinggal dan lain-lain. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Santri di pesantren berkumpul dengan ribuan santri yang lain, yang mereka datang dari keluarga, daerah yang berbeda, tentu memiliki tradisi, budaya, kebiasaan yang berbeda pula. Kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak sederhana itu. Banyak santri baru terutama yang berhari-hari tidak mau masuk kamar karena merasa tidak punya teman, karena merasa tidak ada yang mau menemani, karena merasa diabaikan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa bergaul dengan teman seumur pun tidak serta-merta mudah. Oleh karena itu, ketika santri bisa berkomunikasi dengan ratusan dan ribuan santri yang lain, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka memiliki kecerdasan yang sosial yang luar biasa. Kemampuan berkomunikasi adalah salah satu aspek yang membuka lebar pintu keberhasilan.
Apalagi ketika mereka berhasil membangun persaudaraan. Hari ini mereka berkumpul di satu tempat, sebuah pesantren atau mungkin satu kamar, yang mereka bisa melakukan kegiatan bersama di masjid, di sekolah, di aula, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, 20 tahun lagi mereka akan menyebar di berbagai penjuru negeri ini, bahkan mungkin keluar negeri. Dengan persaudaraan yang baik akan terbentuk jaringan yang luar biasa ke depan, yang itu kemampuan membuat jaringan juga menjadi salah satu aspek yang membuat seseorang berhasil. Yang ketiga adalah kecerdasan intelektual. Ini banyak dilakukan di sekolah. Sekolah-sekolah yang dikembangkan pesantren ini sekarang sama dengan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak berbasis pesantren. Kesadaran tentang arti penting, tentang pentingnya kecerdasan, pentingnya pengembangan otak manusia ini sudah sama. Dan cara-cara bagaimana mengembangkan akal pikiran, bagaimana melatih daya kritis anak, bagaimana mengembangkan kreativitas anak, bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu anak, dan bagaimana mengembangkan jiwa meneliti pada diri anak, ini sudah diketahui oleh semua mereka yang yang berkecimpung di dunia pendidikan, termasuk pesantren. Yang keempat adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kecerdasan yang berbasis pada kemampuan mengendalikan diri. Pesantren punya sejarah panjang bagaimana melatih para santrinya untuk bisa mengendalikan diri. Konsep tentang sabar, konsep tentang syukur, konsep tentang zahid, konsep tentang qanaah, dan berbagai ibadah yang biasa dikerjakan di pesantren, sebenarnya substansinya adalah pada kemampuan untuk mengendalikan diri. Sabar yang begitu penting dan sering sekali disampaikan oleh para ustadz, juga oleh para kiai yang merujuk berbagai kitab, sebenarnya juga berbasis pada kesabaran. Sabar itu bukan diam, tapi sabar adalah menahan diri untuk menghadapi masalah sambil berpikir bagaimana masalah itu bisa dihadapi dan diselesaikan. Ini dieksplorasi betul oleh pesantren, bahkan pengalaman pesantren dalam hal mengembangkan kecerdasan emosional ini jauh lebih panjang ketimbang lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Para santri, yang kelima, pesantren juga sungguh-sungguh mengembangkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang berbasis kepada keyakinan kepada Tuhan. Santri diajarkan dan dilatih untuk selalu menjadi hamba, bersikap sebagai hamba ketika berhadapan dengan takdir Tuhan.
bersikap pula sebagai hamba ketika bersikap terhadap perintah-perintah Tuhan. Bersikap sebagai hamba pula ketika menghadapi larangan-larangan Tuhan, dan juga bersikap sebagai hamba pula ketika menerima kepercayaan dari Tuhan, apa itu kepercayaan ilmu, apa itu kepercayaan kedudukan, apa itu kepercayaan harta benda, dan lain-lain. Hamba itu adalah satu konsep yang mengatakan bahwa ia hanya melakukan atau tidak melakukan sesuatu semata menerjemahkan kehendak tuannya. Ia tidak akan berjalan ke selatan atas nama kehendaknya sendiri. Ia akan berjalan ke selatan hanya sekadar menerjemahkan kehendak tuannya, atau ia tahu bahwa Tuhannya ridho, suka ketika dia berjalan ke selatan. Yang kedua adalah dia sangat mempercayai tuannya, bukan saja oleh kata-katanya, tapi juga oleh hatinya dan seluruh perbuatannya. Yang ketiga, apapun yang dimiliki bukan miliknya. Apa yang ada di dalam dirinya, apa itu berupa materi atau non-materi, sebenarnya adalah milik tuannya. Dan para santri, ketika ia berhasil, maka keberhasilan itu tidak pernah membuat seorang hamba menepuk dada, tapi sebaliknya keberhasilan itu semakin menggugah seorang hamba yang baik untuk banyak bersyukur kepada tuannya. Konsep ini ditanamkan di pesantren. Kecerdasan spiritual ini benar-benar ditancapkan kepada setiap santri, baik dalam tarbiyah wa ta'lim maupun dalam amaliyah sehari-hari. Di pesantren modern Al-Amanah, di antara 7 kewajiban harian ada sholat berjamaah, ada sholat duha, ada sholat malam, ada kewajiban membaca Al-Quran, ada istighosah, ada pembacaan sholawat untuk Nabi, yang semuanya sebenarnya ikhtiar pesantren untuk menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual. Para santri dengan kecerdasan finansial, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, pesantren punya keyakinan kuat santri akan bisa tinggal di mana saja dan akan melahirkan manfaat untuk dirinya, juga manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Itu yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Harapan saya vlog ini bisa membawa hikmah, berkah dan manfaat. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.